Terasa kian kental saat melangkahkan kaki ke lantai 2. Sejak di tangga sebelum naik ke lantai 2, Ratna Listi telah merasa ada yang ganjil yang membuatnya tak berhenti merinding. Meski secara kasat mata, gedung itu terlihat biasa, tapi jika ditelisik secara mata batin, Ratna Listi dan Panglima Langit mengaku merasakan banyaknya aura tak biasa di tempat ini. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di tangga menuju ke lantai 2. Nah, aku berdiri terus nih, nggak berhenti-berhenti. Nah, Panglima tolong pantau nih, ada apa sih sebenarnya di sini nih, di tangga ini yang membuat saya berdiri bulu kuduknya? Itu nggak terima menyerbu saya tadi, sampai saya berasa sesek gitu ya, nafas saya. Terpaksa saya harus membuang energi tersebut dari badan saya supaya tidak menimbulkan kehilangan oksigen seperti itu. Jadi udah dinetralisir ya? Ya. Tadi saya sempat ngerasa agak kering gitu, Panglima. Secara mata batin, di sini tempat untuk pertemuannya para makhluk astral. Merindingnya nggak berhenti-berhenti, ini masih terus-terusan. Dari tadi aku baca-baca supaya nggak ada yang nyerang ke aku gitu. Tapi memang kita butuh untuk melakukan penelusuran, untuk memberikan juga edukasi kepada masyarakat apa yang seharusnya dilakukan ketika kita akan memulai membangun sebuah properti. Pas mau naik ke lantai 2 itu aku sempat kelingan tuh. Aku bilang, Panglima, aku kelingan ya, coba tolong dinetralisir dulu. Aku ngerasa kayak ada yang mau masuk gitu. Habis dinetralisir baru kita naik. Nah, pas di atas itu, di lantai 2 itu sepanjang liputan merinding terus gitu. Intinya kalau semua dibikin positif, yang jelas negatif itu akan kalah gitu loh. Jadi diisi dengan hal-hal lain ya, hal-hal yang positif, itu yang negatif akan jauh gitu. Gedung yang tampak lusuh dan tak terurus itu disebut warga sebagai gedung biru karena memang cat luarnya memiliki warna biru. Tapi seiring berjalannya waktu, cat gedung itu pun sudah mengelupas. Meski di gedung ini masih terlihat beberapa mobil terparkir, tapi menurut warga setempat tak ada yang berani untuk menginjakan kaki saat matahari tenggelam. Pasalnya di saat-saat tersebut banyak kisah aneh dari warga yang mengaku mendengar suara aneh atau melihat sosok wanita yang tiba-tiba hilang secara misterius. 2004-2005 lah ya. Iya, benar. Iya, 2005-an lah, benar. Maksudnya memang sejak 2005 ini bangun kosong? Kosong. Pernah ada yang nempatin ya kayak garmen ya. Nggak lama. Dengan berjalannya waktu, dengan krisis moneter yang ada, maka gedung itu belum sampai dipakai, sudah krisis moneter dan tidak dipakai hingga saat ini. Dan banyak orang yang berpendapat di situ mengandung mistis karena saking lamanya dia tidak dipakai. Jadi aura mistisnya sangat kental karena tiap warga yang lewat kadang ada yang jahil, ada banyak hal yang ditemui. Yang ngalamin adalah tukang tambal ban tersebut yang di pinggir-pinggir gedung itu tiap habis maghrib udah jadi penampakan mas sudah menimbulkan gitu, udah menampakkan diri gitu. Di sini tuh sering penampakan itu wanita cantik. Wanita cantik suka ngikut motor, tahu-tahu hilang. Ngikut dari situ sampai sini udah hilang. Itu adalah hal-hal yang kejadian keanehan di situ. Setiap pergantian antara sore dan malam hari itu kan semua makhluk di alam ini kan ibarat kata yang tadinya mereka pergi mereka pulang, yang tadinya mereka diam di satu tempat mereka akan bangkit bangun dan menampakkan dirinya. Jadi pergantian siang dan malam itu memang ibarat kata ya, apalagi dalam suasana kerajaan jin dan energi-energi astral itu kan memang mainnya lebih terdominasi tuh malam hari gitu ya. Jadi tadi mulai ibarat kata tuh mereka tuh upacara gitu. Ya mungkin karena kosong kali, karena kosong. Coba kalau diisi, mungkin dia jadi pindah ya kan gitu. Kalau hal-hal kayak gitu sih, misalnya itu kan gaib, yang gaib-gaib gitu ya memang percaya. Jangankan di gedung kosong nih, yang gedung kayak gini aja suka ada nih. Ya kan, karena memang gini kadang-kadang ya kan tempat tinggal duluan dia daripada kita gitu. Jadi dia mungkin tempat tinggal dulu di situ, kita nggak tahu. Itu yang jelas itu bukannya hantu, tapi itu bentuknya jin. Kita tidak mesti takut kepada itu.
Bab kata Nabi, kalau kalian menemukan jin atau makhluk gaib di rumah kalian atau di bangunan kalian, maka usirlah sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dengan bacaan-bacaan yang lain. Kesan misterius dari tempat ini ternyata telah hadir sejak lama dari cerita mulut ke mulut sejak gedung ini dibangun di awal tahun 1990-an. Banyak peristiwa aneh yang dialami para pekerja. Juli, warga setempat, bahkan menjadi saksi bagaimana ayahnya dulu kerap dipanggil untuk menyembuhkan orang-orang sakit misterius saat bekerja di sana. Kalau seingat saya tahun 93 deh Pak, PT Tongeng itu berdiri. Dari semenjak PT Tongeng itu berdiri pun banyak yang kesurupan Pak, si pekerjanya itu. Ya jadi kan orang tua saya kan sering itu dipanggil sama orang untuk nyembuhin kesurupannya. Waktu mengerjakan Paling banyak gangguan pada saat itu, paling yang benar-benar ada penolakan semua aktivitas pada saat gedung ini diciptakan dan pada saat gedung ini mau istilahnya pekerjakan para pegawai-pegawainya dulu, sehingga semuanya terhenti, semuanya terdiam, semuanya tidak bisa melanjutkan aktivitas dan pekerjaan, dan sampai saat ini. Ketika saya disugesti dengan cerita-cerita di gedung itu ada ini, di tempat itu ada itu, ya kadang-kadang saya seperti melihat ada apa gitu. Tapi ketika saya nating tulus ke bangunan tua, atau saya kan anak gunung kan, saya ke gunung ke tempatnya nggak ada apa-apa. Setelah saya pulang dari sana baru orang, oh pada tempat kamu tuh ada. Loh, saya tidak berpikir apa-apa, ya tidak ada apa-apa gitu. Lahan yang dulu sempat akan digunakan sebagai pabrik tersebut hingga sekarang justru tak pernah berfungsi. Meski ada sejumlah kegiatan di gedung itu, tapi tak ada yang pernah bertahan lama. Memang jadi salah satu tempat berdiamnya makhluk tak kasat mata. Sangat riuh, banyak suara-suara yang terdengar, bahkan ada suara kayak anak kecil bermain gitu. Kalau saya lihat sendiri memang di daerah itu dulunya sebelum dibangun ada pohon besar, dan itu juga rawa-rawa, dan seberangnya kan memang sungai Kalimalang yang sangat lebar ya.